Kita mengenal Eropa sebagai benua yang terdiri dari banyak negara maju, tapi tahukah Anda bahwa di balik itu ternyata Eropa Barat terutama ya, ini memiliki sejarah yang bisa dikatakan kelam. Nah, bagaimana itu? Ayo ikuti bahasanya berikut ini. Mulai pada akhir abad ke-11 yang berperan dalam memperluas kontak Eropa. Ada banyak negara maju yang ada di Eropa Barat, tapi tahukah Anda bahwa di Eropa Barat pernah terjadi masa di mana masa itu disebut sebagai abad kegelapan atau zaman kegelapan. Nah, ayo kita bahas ya tentang awal mula abad kegelapan di Eropa Barat. Nah, abad kegelapan atau Dark Ages yang ada di Eropa Barat ini mengacu pada periode sekitar abad ke-5 sampai abad ke-10 Masehi di Eropa Barat. Nah, istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan masa peralihan yang penuh ketidakstabilan setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Nah, ada penyebab utama yang menandai awal mula periode ini. Yang pertama adalah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Barat ini runtuh di bawah tekanan serangan dari suku barbar seperti Goth, Vandal, dan Hun. Hilangnya struktur pemerintahan yang stabil menyebabkan kekacauan politik, ekonomi, dan sosial di seluruh Eropa Barat. Yang kedua adalah perang dan invasi berkelanjutan. Setelah keruntuhan Romawi, banyak suku-suku barbar yang saling bertarung untuk mendapatkan wilayah dan kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang dan membuat sebagian besar penduduk yang ada di sana itu dalam ketakutan dan ketidakpastian. Latar belakang yang ketiga adalah kemunduran ekonomi dan kota. Sistem ekonomi Romawi yang sebelumnya terpusat pada perdagangan dan kota-kota besar ini ternyata mulai runtuh. Orang-orang berpindah dari kota menuju pedesaan untuk bertani sehingga kota-kota besar mengalami penurunan populasi dan kemunduran ekonomi. Perdagangan internasional pun menurun drastis menyebabkan keterasingan Eropa dari wilayah timur yang lebih maju. Kemudian latar belakang yang keempat adalah kehilangan pengetahuan dan pendidikan. Dengan jatuhnya Romawi, sistem pendidikan formal mulai hilang dan banyak karya sastra dan pengetahuan klasik Yunani Romawi yang terlupakan. Banyak biara Kristen yang berperan penting dalam menyelamatkan beberapa karya sastra ini, tapi pengetahuan umum di masyarakat menurun drastis. Kemudian latar belakang yang kelima adalah dominasi gereja dan penyebaran agama Kristen. Gereja Katolik Roma menjadi kekuatan utama dalam kehidupan spiritual dan politik. Gereja berperan penting dalam menjaga moral dan keteraturan sosial, tapi juga membatasi pemikiran bebas dan invasi yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Sebagian besar pengetahuan ilmiah dan filsafat klasik dianggap tidak sesuai dengan doktrin gereja. Dan latar belakang yang keenam adalah wabah penyakit. Pada abad ke-6, nah ini terjadi wabah penyakit ya, yang termasuk juga wabah Justinian di abad ke-6 yang menyebabkan kematian massal di Eropa. Dan ini mengurangi populasi dan melemahkan kondisi ekonomi dan sosial yang lebih lanjut. Pada periode abad ke-8 di Eropa Barat, ini memang sering dianggap sebagai masa kemunduran peradaban. Meskipun penilaian ini bisa tergantung ya pada sudut pandang masing-masing. Dan kemunduran ini terutama terlihat dalam beberapa aspek seperti penurunan ekonomi dan kota. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, banyak kota-kota besar di Eropa Barat mengalami penurunan populasi. Kota-kota yang dulu menjadi pusat perdagangan dan kehidupan ekonomi menjadi hampir kosong. Sistem ekonomi yang terorganisir ini mulai hancur dengan orang-orang beralih ke kehidupan agraris dan sistem feodal yang cenderung bersifat lokal dan terbatas. Kemudian ada kemunduran pendidikan dan pengetahuan.
Untuk pendidikan dan pengetahuan di sini mengalami penurunan drastis ya. Pendidikan formal dan tradisi intelektual yang berkembang pada masa Romawi menjadi terbatas hanya di kalangan gereja dan biara. Sebagian besar populasi kehilangan akses ke literasi dan banyak teks klasik dari Yunani dan Romawi yang hilang atau dilupakan. Hanya sedikit biarawan dan pendeta yang melestarikan sebagian teks-teks ini di biara-biara. Kemudian keterisolasian Eropa Barat. Karena perdagangan internasional menurun drastis, Eropa Barat menjadi semakin terisolasi dari kawasan lain, terutama dari dunia timur yang relatif lebih maju seperti Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Sementara itu, dunia Islam mengalami zaman keemasan yang ditandai dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Selanjutnya adalah kemunduran infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan bangunan umum yang dibangun oleh Romawi ternyata banyak yang rusak atau terbengkalai tanpa adanya otoritas pusat untuk merawatnya. Teknologi yang sebelumnya digunakan oleh Romawi seperti teknik bangunan dan arsitektur juga banyak yang terlupakan. Ketidakstabilan politik dan sosial juga turut membantu kekacauan ya. Berbagai kerajaan dan kelompok suku saling berperang untuk kekuasaan dan munculnya sistem feodal menyebabkan banyak masyarakat hidup di bawah ketergantungan pada para bangsawan atau tuan tanah. Ketidakstabilan ini membuat kondisi sosial dan keamanan masyarakat rentan. Selama abad ke-8, kota-kota di Eropa Barat memang mengalami penurunan aktivitas dan mengalami penurunan populasi, sementara desa-desa menjadi lebih penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa kota-kota itu menurun ya? Ini karena jatuhnya ekonomi perkotaan. Kota-kota Romawi sebelumnya adalah pusat perdagangan, industri, dan administrasi. Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh, kegiatan perdagangan internasional menurun drastis, sehingga banyak kota kehilangan sumber penghasilan dan fungsi ekonominya. Kehidupan kota yang bergantung pada perdagangan dan layanan pun menurun. Kemudian alasan yang kedua adalah ketidakamanan dan serangan. Banyak kota diserang atau ditinggalkan karena invasi dari suku barbar dan konflik internal. Misalnya kota Roma dan kota-kota besar lainnya dirampas beberapa kali, menyebabkan kehancuran yang signifikan dan mengurangi daya tarik kota sebagai tempat tinggal yang aman. Alasan yang ketiga adalah kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang rusak. Infrastruktur perkotaan seperti saluran air, jalan, dan bangunan umum mulai rusak karena tidak ada lagi otoritas pusat yang merawatnya. Kehilangan sistem air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum membuat kota menjadi kurang layak huni dan orang-orang lebih memilih untuk tinggal di desa yang dekat dengan sumber daya alam. Dan ini dia ya mengapa desa-desa menjadi lebih penting. Yang pertama karena pergeseran ekonomi agraris. Karena ekonomi perdagangan menurun, sebagian besar masyarakat mulai bergantung pada pertanian untuk bertahan hidup. Desa-desa menjadi pusat produksi pangan dan tanah pertanian menjadi sumber utama penghidupan. Yang kedua karena sistem feodalisme. Feodalisme muncul sebagai sistem sosial politik yang mengikat masyarakat desa dengan para bangsawan atau tuan tanah. Para petani bekerja di lahan milik bangsawan dan sebagai imbalannya mendapat perlindungan dan sebagian hasil pertanian. Dan ini membuat desa-desa lebih hidup dan menjadi bagian integral dalam struktur ekonomi baru. Kemudian alasan yang ketiga karena komunitas yang lebih mandiri. Karena isolasi dan bahaya di luar desa, masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan saling bergantung dalam komunitas kecil mereka. Desa menyediakan keamanan dan stabilitas, sementara kota yang ditinggalkan oleh pemerintahan Romawi kehilangan kedua aspek ini.
Selama abad ke-8, kota-kota di Eropa Barat mengalami penurunan populasi dan kemunduran aktivitas. Tapi beberapa kelompok masih bertahan hidup di sana, seperti pemuka agama dan biara, yang seringkali menjadi pusat kegiatan di kota adalah biara ya. Sehingga pemuka agama dan biara ini tetap berada di kota untuk menjalankan tugas keagamaan, mengelola harta milik gereja, dan merawat serta mempertahankan kehidupan spiritual di tengah ketidakstabilan. Biara juga menjadi pusat pendidikan dan pelestarian manuskrip kuno yang kelak menjadi fondasi kebangkitan intelektual Eropa. Yang kedua adalah golongan penguasa lokal dan bangsawan. Beberapa kota ini tetap dihuni oleh bangsawan atau penguasa lokal yang mempertahankan kekuasaan atas wilayah sekitarnya. Para bangsawan ini sering membangun benteng atau istana di dalam kota untuk melindungi diri dari ancaman serangan luar. Mereka menjaga otoritas di kota sebagai pusat pemerintahan lokal dan perlindungan. Yang ketiga adalah tentara atau milisi. Kota-kota yang masih memiliki nilai strategis biasanya dijaga oleh milisi atau pasukan kecil yang mempertahankan benteng atau titik pertahanan lainnya. Keberadaan militer ini bertujuan melindungi kota dari ancaman serangan suku barbar atau perampok. Yang keempat adalah pedagang dan pengrajin. Meskipun perdagangan menurun, beberapa pedagang dan pengrajin masih bertahan di kota. Pedagang berperan dalam perdagangan lokal atau barter barang kebutuhan, sementara pengrajin seperti tukang kayu, pandai besi, dan tukang roti menyediakan barang-barang esensial untuk kehidupan sehari-hari. Serta yang kelima adalah orang miskin atau pengungsi. Beberapa orang miskin dan pengungsi yang kehilangan lahan pertanian atau tempat tinggal di desa juga bertahan di kota karena tidak memiliki pilihan lain. Mereka sering hidup dalam kondisi kemiskinan dan bergantung pada amal gereja atau mencari pekerjaan kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Banyak penduduk desa awalnya adalah penduduk kota yang pindah ke pedesaan saat kondisi kota memburuk. Tapi ada beberapa alasan mengapa kehidupan di desa-desa pada masa abad ke-8 yang lebih terbelakang dibandingkan masa kejayaan Romawi sebelumnya. Karena yang pertama adalah isolasi dari sumber pengetahuan dan pendidikan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, banyak desa kehilangan akses ke lembaga pendidikan dan sumber pengetahuan yang dulu ada di kota. Infrastruktur pendidikan hampir seluruhnya runtuh dan desa-desa tidak memiliki sekolah, perpustakaan, atau pusat intelektual seperti yang ada di kota Romawi. Pendidikan hanya terbatas di biara dan gereja, yang juga tersebar jarang dan seringkali fokus pada ajaran agama daripada ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah ekonomi berbasis agraris yang sederhana. Di bawah sistem feodalisme, sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani dengan akses terbatas pada teknologi pertanian. Mereka hanya memproduksi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan memiliki sedikit keterampilan atau peluang di luar pertanian. Hal ini menyebabkan kehidupan di desa tetap sederhana dan tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Alasan yang ketiga karena kurangnya infrastruktur dan teknologi. Desa-desa seringkali tidak memiliki teknologi atau infrastruktur yang dulunya dibangun oleh Romawi di kota, seperti jalan yang baik, jembatan, atau sistem sanitasi. Kehilangan akses ke teknologi ini menyebabkan desa berkembang lebih lambat. Bahkan sebagian besar teknologi yang digunakan masih sangat mendasar atau peralatan pertanian yang digunakan pun masih sederhana. Yang keempat adalah kehilangan tradisi intelektual dan budaya. Kehidupan kota Romawi dulu diperkaya oleh budaya, filsafat, sastra, dan seni yang mendalam. Tapi saat desa-desa menjadi pusat kehidupan, tradisi budaya ini banyak yang hilang. Desa-desa lebih fokus pada kebutuhan praktis sehari-hari dan seringkali kehilangan warisan intelektual serta nilai-nilai budaya Romawi. Yang kelima adalah keterbatasan interaksi dan informasi.
Kehidupan di desa yang relatif terisolasi membuat pertukaran ide, inovasi, dan budaya lebih jarang terjadi. Yang keenam, fokus pada kehidupan religius dan adat setempat. Sebagian besar desa mengandalkan gereja sebagai satu-satunya institusi penting yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Ini menyebabkan pemikiran di desa cenderung lebih konservatif, mengandalkan ajaran agama dan adat setempat, dengan sedikit ruang untuk inovasi atau pemikiran bebas. Kehidupan yang lebih religius dan isolasi desa-desa selama abad ke-8 memang membuat masyarakat semakin percaya pada hal-hal mistis dan supernatural. Keyakinan pada mistisme sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Eropa, tetapi ada beberapa perubahan dan penekanan baru dalam cara mereka memandang dunia supernatural pada periode ini. Keyakinan pada mistisisme di masa Romawi. Di masa Kekaisaran Romawi, kepercayaan pada dewa-dewa, tahayul, dan kekuatan mistis memang sudah ada. Banyak penduduk kota dan desa Romawi yang percaya pada roh-roh, ramalan, mantra, dan berbagai ritual untuk mendapatkan perlindungan. Bahkan masyarakat Romawi yang mengadopsi dewa-dewa dari budaya lain seperti Yunani dan Mesir, serta menjalankan berbagai upacara yang dianggap dapat membawa keberuntungan atau menjauhkan bencana. Namun di kota-kota Romawi, kepercayaan pada ilmu pengetahuan, filsafat, dan hukum juga tumbuh dengan pesat sehingga sebagian orang mulai berpikir lebih rasional. Ini tidak berarti tahayul hilang. Hanya saja masyarakat kota memiliki alternatif pemahaman yang lebih ilmiah dan cenderung mengandalkan pemikiran logis, terutama di kalangan terdidik. Kemudian perkembangan mistisisme di abad ke-8. Ketika masyarakat pindah ke desa dan kehidupan makin terisolasi serta pendidikan menurun, kepercayaan pada mistisisme dan supernatural ini semakin kuat ya. Beberapa alasan meningkatnya kepercayaan mistis pada abad ke-8 ini karena pengaruh gereja dan religiusitas. Gereja Katolik menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial. Namun selain ajaran agama yang penting, banyak kepercayaan lokal dan mistis yang bercampur dengan praktik agama Kristen. Misalnya, para penduduk desa ini percaya bahwa penyakit atau bencana adalah hukuman Tuhan atau gangguan roh jahat, sehingga mereka menggunakan doa, relik, atau upacara untuk meminta perlindungan. Terus ada kekurangan penjelasan ilmiah dengan runtuhnya sistem pendidikan Romawi dan terbatasnya akses ke ilmu pengetahuan. Masyarakat tidak memiliki penjelasan logis atau ilmiah untuk banyak peristiwa alam atau penyakit. Akibatnya mereka lebih sering mengaitkan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan kekuatan gaib atau mistis. Alasan berikutnya karena isolasi dan takut akan ancaman luar. Masyarakat desa yang hidup terisolasi sering merasa rentan terhadap ancaman dari luar, seperti serangan suku barbar, bencana alam, atau wabah. Karena ketidakpastian ini, mereka merasa perlu melakukan ritual atau upacara khusus untuk melindungi diri. Berbagai praktek sihir dan penggunaan jimat pun menjadi umum sebagai bentuk perlindungan. Alasan tradisi lokal dan pengaruh paganisme. Sebelum agama Kristen menyebar luas, masyarakat Eropa memiliki tradisi pagan yang kaya dengan kepercayaan pada roh, dewa alam, dan sihir. Ketika Kristen menyebar, beberapa kepercayaan ini tetap bertahan dan bercampur dengan praktek agama, sehingga masyarakat tetap percaya pada dewa-dewa lokal, peri, hantu, atau kekuatan alam. Dan alasan terakhir adalah kehidupan di bawah feodalisme. Hidup di bawah sistem feodalisme yang ketat membuat banyak orang merasa tidak berdaya dalam memperbaiki nasib mereka. Kepercayaan pada mistisisme kadang menjadi cara untuk memberikan harapan atau menemukan penghiburan di tengah kehidupan yang keras dan penuh tantangan.
Puncak abad ke-8 di Eropa terjadi sekitar abad ke-6 hingga abad ke-8, dan periode ini ditandai oleh ketidakstabilan yang ekstrim dalam banyak aspek kehidupan, baik itu politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang menunjukkan kondisi Eropa, terutama Eropa Barat ya, pada puncak abad ke-8. Yang pertama, karena ketidakstabilan politik dan fragmentasi kekuasaan. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, Eropa Barat terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal atau suku-suku barbar seperti Frank, Visigoth, dan Lombard. Tidak ada kekuatan pusat yang kuat, dan wilayah ini sering diwarnai oleh perang, konflik internal, serta perebutan wilayah. Sistem pemerintahan Romawi yang terstruktur hilang, digantikan oleh kepemimpinan yang terfragmentasi dan pemerintah lokal yang lemah. Alasan yang kedua karena kemerosotan ekonomi dan kehidupan agraris. Ekonomi pada puncak abad ke-8 sebagian besar beralih ke kehidupan agraris dengan skala kecil. Perdagangan internasional hampir terhenti dan aktivitas ekonomi menjadi terbatas hanya pada barter dan produksi lokal saja. Kehidupan di desa lebih mendominasi, sementara kota-kota besar yang pernah makmur pada masa Romawi mulai ditinggalkan dan kehilangan fungsinya sebagai pusat ekonomi dan yang lainnya ya. Nah, infrastruktur seperti jalan dan saluran air ini rusak dan tidak dirawat, sehingga memperburuk kondisi ekonomi. Alasan yang ketiga adalah kemunduran pengetahuan dan pendidikan. Pada masa ini, pendidikan dan pengetahuan umum mengalami kemunduran drastis. Sistem pendidikan Romawi hilang dan literasi menurun tajam di kalangan masyarakat umum. Akses ke karya sastra klasik dan pengetahuan Yunani Romawi terbatas hanya pada beberapa biara yang berusaha mempertahankannya. Buku-buku langka dan salinan manuskrip dibuat dengan tulisan tangan oleh para biarawan yang bekerja di biara, sehingga hanya sedikit yang dapat bertahan. Yang keempat adalah meningkatnya pengaruh gereja dan kepercayaan pada mistisisme. Gereja Katolik Roma mulai menjadi satu-satunya lembaga yang stabil, memberikan arahan moral dan mendominasi kehidupan masyarakat. Tapi karena keterbatasan pengetahuan dan isolasi, kepercayaan pada mistisisme dan tahayul berkembang. Masyarakat percaya pada roh-roh, penyihir, dan kekuatan gaib, dan gereja sendiri juga memandang fenomena ini sebagai ancaman yang harus diawasi. Banyak kepercayaan pagan bercampur dengan praktik Kristen, membentuk budaya religius yang unik tetapi penuh dengan elemen mistis. Kemudian yang kelima adalah wabah, penyakit, dan bencana alam. Wabah penyakit seperti wabah Justinian pada abad ke-6 menyebabkan kematian besar-besaran di Eropa Barat dan semakin melemahkan populasi yang sudah terpuruk. Wabah ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa serta mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Selain itu, bencana alam seperti gagal panen sering terjadi, memperburuk krisis pangan dan menyebabkan kelaparan di banyak wilayah. Yang keenam adalah awal mula feodalisme. Pada periode ini, sistem feodalisme mulai terbentuk sebagai cara untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah ketidakstabilan. Para bangsawan atau tuan tanah ini menawarkan perlindungan bagi para petani dengan imbalan kesetiaan dan kerja di lahan mereka. Feodalisme mulai mengikat masyarakat dengan sistem hierarki sosial yang kaku, di mana kekuasaan dan kendali berada di tangan kaum bangsawan dan pemilik tanah. Orang Barat tertarik dengan kisah dari zaman ke-8, meskipun periode ini sering dianggap sebagai masa kemunduran. Ini karena aspek romantis dan misterius. Di zaman ke-8 sering dipenuhi dengan elemen misterius, cerita tentang pahlawan, raja, dan pertempurannya epik. Banyak kisah dari periode ini melibatkan tema perjuangan, pengorbanan, dan keberanian yang bisa sangat menarik bagi orang-orang. Narasi tentang kehidupan di masa-masa sulit dapat memberikan rasa penghargaan terhadap ketahanan manusia. Yang kedua, transisi ke abad pertengahan dan kebangkitan. Zaman ke-8 merupakan masa transisi yang membawa Eropa menuju abad pertengahan, di mana banyak aspek kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan mulai berkembang lagi.
Orang Eropa seringkali tertarik untuk memahami bagaimana perubahan terjadi, bagaimana peradaban dapat bangkit kembali dari kegelapan, dan bagaimana warisan budaya dari zaman tersebut mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, sebagai pelajaran sejarah, menggali sejarah zaman kegelapan dapat memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana masyarakat menghadapi tantangan, mengatasi kesulitan, dan membangun kembali setelah masa krisis. Ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pemeliharaan budaya untuk mencegah terulangnya kemunduran yang sama. Yang keempat adalah pengaruh budaya populer. Banyak karya fiksi, film, dan media modern yang terinspirasi oleh elemen-elemen dari zaman kegelapan seperti cerita tentang ksatria, ratu, dan petualangan epik. Kisah-kisah ini seringkali dipoles dengan elemen fantasi yang membuatnya lebih menarik dan menghibur bagi penonton. Dan ini menciptakan ketertarikan baru terhadap sejarah yang mungkin sebelumnya dianggap membosankan atau tidak menarik. Yang kelima, karena keinginan mengetahui akarnya. Banyak orang barat ingin memahami akar budaya dan identitas mereka. Zaman kegelapan, meskipun sering dipandang sebagai periode kemunduran, juga merupakan saat di mana banyak tradisi dan nilai-nilai Eropa mulai dibentuk. Memahami periode ini memberikan wawasan tentang bagaimana warisan tersebut berkontribusi pada budaya modern. Yang keenam, perbandingan dengan masa kini. Menyaksikan bagaimana masyarakat di masa lalu mengatasi tantangan yang berat ya, dapat membantu orang Eropa ini merenungkan kondisi dan tantangan di zaman modern. Dengan memahami bagaimana orang-orang di zaman kegelapan bertahan hidup dan berkembang, orang-orang dapat menarik paralel ya dengan masalah kontemporer yang dihadapi saat ini. Dan alasan yang ketujuh adalah pengaruh sejarah dan akademis. Sejarah zaman kegelapan ini telah menjadi topik dalam pengkajian sejarah. Banyak akademisi dan peneliti yang meneliti dan menulis tentang periode ini untuk memahami konteks sejarah yang lebih luas, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi manusia dan perkembangan peradaban. Akhir pada abad kegelapan di Eropa Barat tidak terjadi pada satu titik waktu yang jelas, tetapi lebih merupakan proses bertahap yang berlangsung selama beberapa abad. Beberapa faktor dan peristiwa kunci yang menandai transisi dari abad kegelapan menuju periode yang lebih stabil dan berbudaya, yaitu abad pertengahan, antara lain dari masa reformasi Karolingia, yaitu Kekaisaran Karoling. Salah satu tonggak penting dalam transisi ini adalah pemerintahan Charlemagne atau Karl yang Agung pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Dia berhasil menyatukan sebagian besar Eropa Barat di bawah Kekaisaran Karoling. Charlemagne ini memperkenalkan reformasi pendidikan dan administrasi serta berusaha untuk menghidupkan kembali minat terhadap seni dan ilmu pengetahuan. Dan ini menjadi awal dari apa yang dikenal sebagai Renaissance Caroling. Kemudian pendidikan dan budaya. Charlemagne ini mendirikan sekolah-sekolah di biara-biara dan mendorong penulisan, penerjemahan, dan pengajaran teks-teks klasik. Hal ini membantu melestarikan pengetahuan dari zaman Romawi dan meningkatkan tingkat pendidikan di masyarakat. Kemudian alasannya yang kedua karena pertumbuhan perdagangan dan kota. Memasuki abad ke-10, perdagangan mulai bangkit kembali dan kota-kota perlahan mulai tumbuh. Perdagangan dengan negara-negara lain termasuk dunia Islam dan Bizantium memperkenalkan barang-barang baru, teknologi, dan pengetahuan ke Eropa. Dan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan antar wilayah. Pertumbuhan perdagangan juga melahirkan kelas pedagang dan pengrajin yang baru. Kelas ini menjadi semakin penting dalam masyarakat, berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan budaya yang lebih dinamis. Yang ketiga, munculnya universitas dan pendidikan tinggi. Pada abad ke-12, universitas-universitas pertama mulai didirikan di Eropa seperti Universitas Bologna dan Universitas Paris. Ini menandai kebangkitan pendidikan tinggi dan kajian ilmiah yang lebih terstruktur yang sebelumnya terabaikan selama abad ke-8.
Universitas ini menjadi pusat intelektual dan membantu mengembalikan pengetahuan klasik serta memperkenalkan pemikiran baru. Yang keempat adalah perkembangan karya sastra dan seni. Literasi mulai meningkat pada karya seni serta puisi mulai diproduksi dalam bahasa-bahasa lokal, bukannya dalam bahasa Latin saja ya. Ini membantu merangsang minat dalam budaya dan identitas lokal. Seni arsitektur dan musik juga mengalami perkembangan yang signifikan. Gaya arsitektur Romawi dan Gotik mulai terlihat pada bangunan gereja dan katedral, mencerminkan kebangkitan estetika dan keindahan. Dan kelima adalah perubahan sosial dan politik. Pada abad ke-11 dan 12, beberapa kerajaan mulai terbentuk dan penguasa lokal mulai mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Ini menciptakan struktur pemerintahan yang lebih stabil dan terorganisir, menggantikan fragmentasi yang selama ini ada di abad ke-8. Perang salib juga dimulai pada akhir abad ke-11 yang berperan dalam memperluas kontak Eropa dengan dunia luar, meningkatkan perdagangan dan pertukaran budaya serta mendorong pertumbuhan kota dan kelas menengah. Charlemagne tidak menciptakan ide-ide baru secara eksklusif, tetapi lebih merupakan pengadaptasian dan penyebar ide dari berbagai tradisi, termasuk warisan Romawi dan pengaruh peradaban Islam. Ia memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan pengetahuan dan praktek ini untuk membangun fondasi pendidikan dan budaya yang lebih maju di Eropa Barat. Dengan demikian, keberhasilannya adalah hasil dari kolaborasi dan interaksi berbagai sumber pengetahuan dan tradisi yang ada pada zamannya. Kebangkitan di Eropa Barat pasca abad ke-8 adalah hasil dari kemajuan internal yang diciptakan oleh masyarakat Eropa sendiri melalui reformasi pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi pertanian, serta pengaruh yang signifikan dari peradaban lain terutama Islam dan Bizantium. Interaksi antara elemen-elemen ini menciptakan sinergi yang membantu mengubah Eropa menjadi lebih dinamis dan berbudaya, yang kemudian membentuk dasar bagi Renaissance dan kemajuan selanjutnya dalam sejarah Eropa. Itu tadi bahasan kita tentang abad ke-8 yang ada di Eropa yang merupakan bagian dari sejarah bangsa Barat ya, terutama di Eropa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi jangan lupa ya untuk dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.